Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah aljabar linier di pertemuan terhitung yang ke-9 ini. Di pertemuan ke-9 ini, setelah Anda mengerjakan UTS, otomatis ada topik baru, yaitu kalau kemarin pas UTS atau materi UTS adalah materinya matriks, untuk materi setelah UTS adalah berjudul vektor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari vektor. Yang berikutnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan berikutnya ada panjang vektor, dan yang terakhir sudut antara dua vektor. Itu pertemuan yang ke-9 ini. Baik, langsung saja, mari pelan-pelan sebelum menyimak videonya. Seperti biasa disiapkan catatan atau note. Nanti barangkali pada waktu lihat videonya ada yang belum jelas, bisa di note dulu, nanti kita diskusikan di Google Meet seperti biasa. Yang pertama adalah definisinya. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi ada nilai dan ada arahnya. Contohnya misalkan ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik ke timur. Berarti di sini nilainya adalah 20. Kecepatan di sini adalah merupakan nilainya. Berarti nilainya adalah 20, arahnya kemana? Ke timur. Jadi kalau ada soal seperti itu atau konsep seperti itu, berarti bisa dikatakan dia merupakan bisa dikatakan sebuah vektor seperti itu. Notasi yang dipakai untuk menyatakan sebuah vektor adalah huruf kecil, bisa U, bisa V atau A, sebagaimana dan sebagainya, atau bisa dikatakan huruf besar. Berbeda dengan matriks. Matriks kemarin adalah huruf besar, kapital. Kalau vektor boleh kecil, boleh besar. Akan tetapi ada perbedaannya ini. Jadi kalau ditinjau secara ilmu ukur, vektor didefinisikan sebagai segmen garis berarah dengan titik awal segmen itu sebagai titik awal vektor, titik awalnya sebagai titik awal vektor ini, dan titik ujungnya, ujung segmen sebagai titik ujung vektor. Oleh karena itu, sebuah vektor digambarkan sebagai sebuah segmen garis yang mempunyai arah. Itu adalah dari segi ilmu ukur. Ada titik awal sebagai titik awal vektor, titik ujung sebagai titik ujung vektor, seperti itu. Kalau kita ambilkan contoh seperti ini. Ini adalah ada ruas garis A sama B. Ini biasanya disimbolkan, ini saya silang karena A nya sebenarnya tidak ada panahnya, jadi yang benar AB. Lah A ada ini A panah B, itu adalah ada panahnya ke atas, artinya vektor AB seperti itu. Dari sini kita bisa mendefinisikan atau menjelaskan titik AB adalah notasi vektor AB. Ini A panah, ada panahnya ke kanan, artinya vektor itu bergerak dari A ke B seperti itu. Titik pangkal otomatis titik A karena titik pangkal mulanya. Titik B adalah titik ujung yang arah vektornya dari A menuju B seperti itu. Itu adalah penjabaran dari contoh garis vektor ini. Seperti itu ya. Itu adalah definisi pengertian vektor dan cara menuliskan atau simbolisnya seperti itu. Nah, besarnya vektor ditunjukkan oleh panjang garis AB. Jadi kalau AB yang atas adalah notasinya, kalau nanti besarnya vektor itu adalah panjang garis AB. Gimana panjangnya nanti? Nanti kita akan bahas di bagian belakang. Nanti kita akan bahas bagaimana mencari besar panjang garis AB atau panjang vektor AB seperti itu. Itu dari definisinya. Setelah definisi
definisi adalah ada operasinya. Operasi pada vektor itu adalah ada penjumlahan vektor. Metodenya ada yang dipakai adalah metode jajar genjang. Jadi jajar genjang itu kalau kita lihat bersama-sama, jadi ada vektor A dan vektor B, itu kalau dibuat jajar genjang resultannya itu di tengah, maka dia akan membentuk sebuah jajar genjang seperti itu. Kalau ada contohnya ini min A, berarti min ke bawah karena min negatif ya, arahnya ke bawah otomatis. Kalau B ke kanan, maka resultan dari B min A ini adalah dibuat sebagai jajar genjang seperti itu. Kalau metode segitiga enggak. Jadi kalau tadi diapitkan di tengah resultannya, kalau segitiga enggak, diteruskan dia. Jadi ini adalah P, vektor P. Kalau ditambahi berarti dari titik ujung P diteruskan ke Q seperti itu. Begitu pula yang sebelah kanan. Tapi di sini metodenya hanya sebagai ilmu saja. Nanti kalau Anda diminta jumlahkanlah A tambah B, tidak diminta untuk menggambarkan berupa metode jajar genjang ataupun metode segitiga seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui ilmunya atau metode yang dipakai atau secara gambar grafik, itu akan kita mengerjakan secara matematisnya. Contohnya ini, diketahui dua vektor A, elemennya A1, A2, A3. Ini misalkan A1, A2, A3 bisa diganti dengan sembarang angka. Begitu pula vektor B, B1, B2, B3. Ambillah titik B, titik awal B berimpit dengan titik ujung A, maka jumlah dari A dan B, jadi ini adalah A sama B berimpit, maka dia digunakan metode segitiga. Dari definisi sebagai vektor C yang digambarkan dari titik A ke titik ujung B, maka secara matematis dapat dituliskan C itu adalah A tambah B. Maka A tambah B di sini ya udah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Ini ada kesalahan, seharusnya B3 bukan B2 seperti itu. Maka yang ditambahkan satu-satu ini A1 B1, A2 B2, A3 B3. Secara matematis mudah kan ya? Nah, berarti kalau ada vektor A, ini diketahui A-nya adalah I tambah 2J tambah min 3K. Pak, kok ada IJK-nya? IJK-nya sebagai for tanda saja. IJK di sini bisa Anda ganti dengan P, Q, R, boleh. Jadi variabel saja. Seperti kemarin kita belajar SPL, sistem persamaan linear, ada X, Y, Z sama aja. Seperti itu. Maka kenapa kok dikasih tanda seperti ini? Biar gampang menambahkannya. Oh, yang I ditambah dengan I, yang K J ditambah dengan J, yang K ditambah dengan K. Sehingga hasilnya 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 5 J tambah J sama dengan 7, min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Maka hasilnya A tambah B sama dengan 3I tambah 7K, maaf, 3I tambah 7J tambah K, seperti itu. Begitu pula misalkan ada pertanyaannya A min B, vektor A dikurangi vektor B seperti ini. Cara mengerjakannya sama, berarti I dikurangi I, berarti 1 dikurangi 2I, seperti itu. Berapa jawabannya? 1 kurangi 2 adalah min 1I, terus ditambah 2 dikurangi 5 ini, berarti min 3J ini. Nah, terus yang terakhir ditambah min 3 dikurangi 4 ini K, berarti apa? Min 7K. Jadi penjumlahan dan pengurangan vektor konsepnya sama secara matematis seperti ini. Saya yakin untuk penjumlahan dan pengurangan vektor Anda semua masih familiar karena belum terlalu susah seperti itu. Baik, kalau sudah penjumlahan vektor dan pengurangan sudah, kita lanjutkan tentang perkalian. Nah, perkalian ini ada 3 macam.
Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Misalkan vektor A tadi didefinisikan A1, A2, A3 sembarang dan K sembarang skalar. K ini bisa diganti dengan positif, bilangan positif, bilangan negatif, pecahan desimal sembarang. Nah, di sini K kali A itu ya udah K dikali A1, K dikali A2, K dikalikan A3. Ada 3 kemungkinan hasilnya. Jika dimana vektor A-nya itu tidak 0 dan K lebih dari 0, maka hasil K kali A itu akan searah dengan A. Gitu. Jadi kalau K-nya positif atau K-nya lebih dari 0, maka hasil K-A-nya searah. Arahnya searah dengan vektor A. Yang kedua, kalau K-nya kurang dari, itu hasil K-A-nya adalah berlawanan. Jadi kalau A-nya tadi ke kanan, maka hasil K kali A ke kiri, seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi kalau ini adalah hasilnya searah ke kanan, tapi kalau K kali A ini hasilnya ke kiri. Nah, kalau misalkan A-nya adalah ke kanan ya, misalkan ke kanan seperti itu. Itu ya. Berikutnya yang ketiga adalah kemungkinannya adalah jika K-nya sama dengan 0, maka otomatis kalau 0 dikalikan apapun, otomatis jawabannya 0. Seperti itu. Jadi ya tetap ya vektor 0 itu tidak ada arahnya seperti itu. Oke. Diketahui misalkan ada A I 2J tambah 5K, B min 2 tambah 4J min 6K. Maka ada 2A tambah 3B. Ini sengaja sudah saya kerjakan karena masih mudah. Jadi 2A otomatis apa? 2A otomatis 2 dikalikan A berarti 2 dikalikan I, 2I, 2 dikalikan 2J, 4J, 2 dikalikan 5K, 10K. Kalau 3 kali B berarti 3 kali min 2 adalah min 6, 3 kali 4 adalah 12, 3 kali min 6 adalah min 18. Sehingga 2 yang I ditambahkan I, maka 2I tambah min 6I adalah min 4I. 4J tambah 12J adalah 16J. 10K ditambah min 18K adalah min 8K. Ini adalah hasil dari skalar dengan operasi penjumlahan seperti itu, gabungan berarti ini. Begitu pula misalkan yang B setengah B, otomatis setengah dikalikan vektor B seperti ini. Pak, ini kenapa kok IJK-nya tidak tuliskan? Nggak apa-apa. Sekali lagi IJK hanya buat untuk variabel saja, jadi mau dituliskan atau enggak masalah, jangan bingung. Kalau setengah kali B, setengah kali min 2 adalah min 1, setengah kali 4 adalah 2, setengah kali min 6 adalah min 3. Ini adalah perkalian vektor dengan skalar. Gimana? Saya yakin masih mudah kan ya? Baik. Kalau masih mudah, jangan lupa diingat kalau misalkan susah, Anda note yang mana yang susah, nanti kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Baik, langsung saja setelah perkalian vektor yang tipe pertama ini saya bilang tipe pertama perkalian skalar dengan vektor. Yang kedua adalah perkalian dot product. Dot product itu simbolnya titik ini. Jadi kalau misalkan ada A vektor A dot B, ini titik, ini dibaca dot product. Jadi A dot B seperti itu karena nanti beda. Ada perkalian dot product, ada cross product. Yang pertama ini dot dulu. Gimana dot product, Pak? Dot product jikalau A dot B disajikan sebagai A dot B, dibaca A dot B, adalah suatu skalar yang besarnya didefinisikan sebagai berikut. Kita garis bawahi kata skalar. Skalar di sini kan tadi dimisalkan adalah huruf K, di mana adalah berupa angka ya. Maka A dot B ini hasilnya adalah angka ini. Ini bisa kita note, nih hasilnya angka. Ini hasilnya angka. Ini harus kita pahami bareng-bareng ini. Nah, ini. Hasilnya adalah sebuah angka seperti itu, ya. Maka kalau kita masukkan vektor A misalkan A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, mohon maaf, ini ada typo B3 seperti ini. Sehingga kalau ada A dot B, maka jadi apa?
nih A1, ini kita tuliskan dulu, kita pelan-pelan. A1 dikali B1 ditambah, jadi setelah second ditambah A2 dikali B2 ditambah, kalau di sini otomatis A3 dikali B3. Kalau AB-nya ada 3 angka, berarti ya ditambahnya sebanyak 3. Kalau ada 4 ya, atau R4, ini bisa dituliskan R3. Kenapa R3? Karena dimensinya atau angkanya ada 3 seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau kita ada contoh, kita masukkan misalkan ada A.B, di mana A-nya 1, 2, min 2, B-nya 3, 0, 1. Kalau kita kalikan A.B jadinya apa, Pak? A.B di sini adalah kalau kita jabarkan bareng-bareng, maka A vektor A.B jadinya apa? Berarti 1 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 0 ditambah min 2 dikalikan 1. Kalau kita hitung jadinya 1 kali 3 adalah 3 ditambah 0 ditambah min 2, maka 3 dikurangi 2 adalah 1. Ini adalah hasil dari A.B yang berupa apa? Yang berupa adalah angka satuan. Ini ya, ini mau R-nya R2 atau R3 sama, hasilnya pasti adalah angka satuan. Seperti itu ya, itu adalah konsep dari dot product. Gimana? Masih bisa dipahami ya? Semoga masih bisa dipahami. Tapi kalau nggak bisa dipahami, silahkan Anda seperti biasa ditulis di note-nya dulu. Jangan lupa ini juga Anda tuliskan dulu biar nanti Anda punya catatan untuk gampang untuk mengingat-ingat ya. Baik. Berikutnya adalah yang berikutnya setelah ada per dot product, itu adalah yang berikutnya. Ini masih contoh dulu, contoh dot product jikalau pakai soal cerita. Contoh kedua, diketahui terdapat 4 mobil mempunyai ciri-ciri warna itu 1 diindikasikan merah, 2 biru, 3 hijau, 4 coklat, dan beratnya kilogram. Negaranya adalah 1 Jepang, 2 Amerika, 3 Indonesia, seperti itu. Dimana saya buat vektornya di sini adalah setelah dilakukan pengecekan, ini ada disimbolkan warna. Ini ketentuan ini ketentuan dari soal kita ini. Nah, ketentuannya apa? Vektor V itu adalah terdiri dari vektor warna, yang kedua berat, yang ketiga negara. Tadi misalkan adalah I, J, K. Jadi I-nya adalah warna, ini ya, I-nya adalah warna, J-nya adalah berat, negaranya adalah K, seperti itu. Nah, V1 itu didefinisikan juga, berarti 2, ini secara soal, 2 adalah berarti warna biru, 150, 1500 adalah beratnya kan nggak bisa itu ya, berat kan emang jumlah kilogram, jadi nggak bisa digantikan. Kalau 3 negara apa? Negara Indonesia, seperti itu. Itu berlaku untuk V1, V2, V3, dan V4 itu soal. Ingat ini soal, ini diingat-ingat, ini soal, seperti itu. Baik, setelah itu adalah filter warna. Filter warna ini juga mulai soal. Filter warna itu VW adalah warna berat negara. Ini adalah kalau warna berarti otomatis kan yang ada hanya warna aja nih Mas Iba ya. Jadi warna otomatis yang warna aja yang ada angkanya, berarti 1. Kalau berat berarti berat saja yang ada angkanya, berarti 1 juga. Berarti 100. Kalau berat 010. Kalau negara juga yang ada angkanya cuma negaranya saja, berarti yang lain 0001, seperti itu. Bagaimana komputer mengetahui warna, berat, dan negara tempat mobil itu diproduksi? Seperti itu konsep dari komputer. Pasti Anda tahu karena Anda mahasiswa informatika. Komputer itu hanya mengenal 1 dan 0. Kalau kita belajaran itu adalah di mata kuliah metode apa, lupa saya. Jadi ada mata kuliah matematika diskrit yang membahas 0 dan 1, seperti itu. Maka kalau kita melihat ini, kita cari dulu. Pertanyaannya kan warna, berat, sama negara. Otomatis kalau mobil ke 1
V1 dikali VB, maka jadi apa? V1-nya adalah 2.1503 dikalikan dikalikan VB. VB anak warna ya Mas ya. Berarti warna mobil ke-1. Berarti ya vektor dari mobil ke-1 kali warnanya, berarti 2.1503 dikalikan 100. Karena ini dikalikan dot product, maka 2 dikalikan 1 sama dengan apa? 2 itu warna apa? Warna biru, seperti itu ya. Kalau beratnya berarti apa? Berarti yang ada angkanya cuma ada yang beratnya saja, berarti 750 kali 1, ketemunya 750. Kalau negara adalah mobil keempat, negaranya berarti kan yang 1 kan ada negaranya aja ya, berarti 1 kali 3 berapa jadinya? Adalah 3, adalah ada Indonesia, seperti itu. Itu adalah cara komputer untuk mengetahui warna, berat, dan negara kalau kita implementasikan dalam sebuah vektor. Jadi kenapa kok Anda harus anak informatika harus belajar tentang vektor, yaitu alasannya seperti itu. Baik, setelah Anda mempelajari dot product, ada yang berikutnya adalah ada cross product. Cross product itu adalah perkalian silang, itu cross product. Dimana cross product itu didefinisikan, kalau kita cross product kita ingat yaitu tentang kemarin mempelajari inverse matrix. Jadi kita buat A, B-nya dalam sebuah matriks seperti ini. Maka habis itu I itu adalah baris pertama kolom pertama ditutup ya, ini ya. Berarti baris pertama kolom pertama ditutup kelihatan adalah A2, A3, B2, B3. Kemarin sama plus, ini yang plus, main plus. Ini adalah maksudnya 1, 2 ditutup, ini adalah 2, 2 ditutup, ini adalah maaf bukan 2, 2 tapi 1, 1, 3 ya, sorry. Ini adalah 1, 2 ditutup, ini apa? 1, 3 ditutup, seperti ini. Maka kelihatan 1, 3 ditutup adalah A1, A2, B1, B2. Setelah itu diapakan Pak? Determinan seperti biasa, A2 kali B3 dikurangi B2 kali A3. Itu hasilnya berapa? Ini dikurangi, ini juga determinankan, dioperasikan, nanti juga determinankan, dioperasikan, seperti itu. Ini adalah hasil dari A cross B. Kalau A cross B ini hasilnya apa Pak? Hasilnya sebuah vektor ini. Jadi kalau tadi dot product hasilnya sebuah angka, kalau cross product hasilnya sebuah vektor, seperti itu. Kalau kita lihat dari contohnya dulu, carilah A dot B, berarti kita ubah dalam bentuk matriks dulu, berarti adalah I, J, K, berarti 1, 2, main 2, terus yang kedua 3, 0, 1. Ini adalah sudah matriksnya sudah. Maka A cross B sama dengan baris pertama kolom pertama itu kelihatan apa? Berarti 2, main 2, 0, 1 kan dia plus ya. Terus berikutnya ini adalah main baris pertama kolom kedua, berarti kelihatan apa? 1, main 2, 3, 1. Yang ketiga plus baris pertama kolom ketiga, 1, 2, 3, 0, seperti itu. Kalau kita kalikan jadi apa? 2 kali 1, 2, berarti kan 0 ya, berarti 2i seperti ini. Terus kurangi min 1 kali 1, 1 dikurangi min 6, berarti 1 ditambah 6, berarti berapa? 7J, seperti itu. Terus koma 1 kali 0, 0 dikurangi 6, jadinya min 6K, seperti ini. Ini adalah hasil dari A cross B, seperti itu. Bagaimana? Saya yakin masih mudah ya, A cross B ya. Jadi yang ada ingat, kalau dot product hasilnya angka atau skalaar, kalau cross product hasilnya vektor. Ataupun kalau masih bingung, silakan boleh dicatat dulu, dicatat dulu, di note dulu biar Anda tidak bingung, seperti itu. Setelah itu ada yang namanya panjang vektor. Berdasarkan teorema Pythagoras, panjang vektor itu didefinisikan sebagai simbolnya ini. Ini adalah mutlak, ini artinya panjang atau bahasanya norm A, seperti atau panjang A. Berarti
Kalau panjang A itu apa? Definisinya akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sampai AN kuadrat. Intinya kalau ada A berarti 314, ya udah akar dari 3 pangkat 2, bukan salah, bukan pangkat 4 ini. 3 pangkat 2 9, 1 pangkat 2 2, 4 pangkat 2 adalah 16. Kalau di akar 26. Kalau toh pun nggak ada angkarnya, itu saja nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipaksakan seperti itu. Nanti kalau misalkan ada panjang dari A cross B, ya udah dari hasil A cross B-nya tadi kita hitung panjangnya dengan akar dari masing-masing hasilnya berapa, ya udah akar dari itu hasilnya ditambahkan itu ya. Itu adalah panjang vektor seperti itu. Baik, setelah panjang vektor, yang terakhir adalah terkait dengan artinya sudut antara dua vektor. Jadi setelah panjang, sudutnya. Sudut itu apa? Kan dua vektor tadi kan secara jajar genjang kan ada sudutnya ya, entah itu jajar genjang, ada segitiga, itu ada sudutnya. Dimana untuk mencari sudut dua vektor itu ada konsepnya cos A itu adalah A dot B. A dot B tadi hasilnya adalah sebuah skalar dibagi panjang A kali panjang B. Jadi panjangnya dihitung masing-masing. Nanti setelah itu tinggal dimasukkan ke rumusnya. Maka dengan nilai alfa itu adalah arkes kosinus alfa seperti itu ya. Kalau di sini ada contoh, tentukan A adalah 314, B 105, C 445. Hitunglah sudut antara vektor A dan B. Kalau kita hitung sudut antara vektor dan A dan B berarti kosinus alfa, jadi apa? A dot B-nya kita masukkan berarti 3 dikalikan 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 4 kali 5 dibagi apa? Panjang dari A, berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat dikali akar dari B-nya adalah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kalau kita hitung jadi apa? 3 kali 1 1, 0, 20. Berarti 23 dibagi berapa? Akar dari 9 tambah 1 tambah 16. 9 tambah 1 10 tambah 16 26 dikali akar dari 1 1 0 0 berarti akar 26 sama. Karena akar 26 dikali akar 26 berapa jadinya? Jadi 23 per 26. Jadi didapat kosinus alfa adalah 23 per 26. Pak harus desimalkan atau gini aja? Gini aja tidak apa-apa. Nanti kalau pertanyaannya alfanya berapa, yaudah ARC arkes sudut 23 per 26 ini hanya bisa dicari dengan apa? Kalkulator ini. Ini kalkulator. Nanti akan saya bahas limitnya kalkulator seperti apa. Seperti itu. Itu saja materi hari ini. Kita pelajari tadi pengertian vektor, penjumlahan pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, perkalian vektor dengan dot product, dengan cross product, panjang vektor, sudut dua vektor seperti itu. Terus berikutnya ini ada soal latihan. Ini bukan dijadikan tugas karena saya tahu baru Anda selesai mengerjakan UTS ya, butuh refreshing ya, baik. Tapi nanti silakan sebelum kita Google Meet Anda kerjakan dulu sebagai menambah kreativitas Anda. Jadi yang mengerjakan pasti saya asumsikan besok UPM-nya dapat nilai maksimal seperti itu. Ini ada 4 soal, silakan dikerjakan. Demikian pertemuan kali ini, silahkan disiapkan notnya seperti biasa. Nanti kita akan ketemu di Google Meet di jam sesuai dengan jadwal kuliah kita masing-masing. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata minta maaf. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa di like, subscribe untuk channel saya ini. Baik, cukup sekian. Akhir kalam, selamat sore. Assalamualaikum.